saya di jurusan DKV nih Oke, Bapak. betul. Kira-kira apakah perlu juga nih untuk jurusan DKV atau penting atau gimana? Oke, baik. Pertanyaan bagus sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. perkenalkan, nama saya Mikael Monova dari kelas 11 DKV 3 bersekolah di SMKN 14 Jakarta. Nah, di sini saya izin Bapak, Izin ya. saya ingin bertanya nih Bapak Oke. seputar kayaknya anak-anak muda zaman sekarang tuh memiliki masalah tersendiri pada Oke. masalah ini nih, Nah, tentang public speaking. Oke, baik. Public speaking anak-anak zaman sekarang. Iya. Kenapa itu? Kayaknya orang-orang anak-anak yang seumuran saya nih takut gitu untuk melakukan atau jarang yang bisa melakukan public speaking. Itu menurut Bapak gimana Pak, pendapat Bapak? Oke, baik. Makasih Mikael. Oke, baik. Kita ngebahas tentang public speaking berarti ya. Ya. Gini, mungkin sebelum bagaimana caranya kita kembali dulu ke akar masalahnya. Kenapa sih siswa sekarang itu harus bisa komunikasi? Public speaking itu kan komunikasi. Kalau secara harfiah artinya berbicara di depan orang banyak. Tapi sebelum itu kan harus bisa menyampaikan pendapat di depan kelas, nggak mesti orang banyak dulu kan? Atau harus bisa ngobrol dengan orang yang baru dikenal gitu. Kenapa harus? Pertama mungkin di abad 21 ini ada 4 kemampuan yang harus dimiliki seorang ketika lulus sekolah. Pertama, kemampuan kerjasama, kemampuan kreativitas, kemampuan komunikasi, satu lagi kemampuan yang berhubungan dengan kreativitas. Nah, berarti ketika mau menghadapi dunia abad 21, kita harus punya keterampilan komunikasi. Nah, salah satunya adalah public speaking. Banyak banget kendalanya, Pak. Kenapa kami nggak berani? Ya, banyak penyebabnya. Ada yang karena takut udah duluan, ada yang nggak ngerti dan segala macamnya gitu kan. Ada yang ya banyak lah karena takut dianggap so apa? Kalau bahasa so tampil, Keren, ya. so keren dan segala macam gitu. Nah, banyak hal, makanya sekarang kita bicara public speaking kan itu penting. Begitu. Nah, tadi kan kata Bapak tuh ada 4 aspek. Ya. Tadi saya dengar itu ada komunikasi sama kreativitas. Ya. Nah, kebetulan kan saya di jurusan DKV nih Oke, Bapak. betul. Kira-kira apakah perlu juga nih untuk jurusan DKV atau penting atau gimana? Oke, baik. Pertanyaan bagus sih. Berarti apakah orang yang selain jurusan bisnis retail, bisnis manajemen ataupun akuntansi, kami kan jurusan DKP Pak, lebih kepada banyakkan desain gitu. Ya. Apakah kami butuh juga keterampilan komunikasi? Ya sangat penting dong. Gini, saya analogikan begini. Kamu punya desain yang bagus, Ya. kamu bisa membuat video dan hal-hal yang sangat bagus, tapi kamu nggak punya kemampuan untuk menyampaikan ke orang lain. Apakah bisa maksimal? Enggak juga kan, harusnya kamu juga punya kemampuan skill untuk bikin video, tapi kamu juga punya kemampuan untuk meyakinkan orang lain. Public speaking itu kan bicara tentang komunikasi, bagaimana menyampaikan sesuatu dan bisa mempengaruhi orang lain, Menyampaikan pesan gitu. menyampaikan pesan dan mempengaruhi orang lain, mengajak orang percaya dengan apa yang kita sampaikan gitu. Jadi kita punya desain DKP nih, wah saya punya desain yang bagus, kayaknya desain ini harus saya sampaikan ke orang lain. Caranya dengan komunikasi. Kadang-kadang ketika kita presentasi gitu, kan kita nggak tahu ada berapa orang di depan. Iya. Ada yang bilang begini malah, oke, isi dari desain itu 80% penilaiannya, 20% lah penyampaian. Tapi bagaimana orang mau tahu gimana desainnya kalau kamu menyampaikannya gagap-gagapan, orang nggak ngerti. Apalagi 20% orang. Gitu. Apa? Bahkan gini loh, Mika, kamu kan di kelas nih, pernah lihat nggak orang sebenarnya pintar di kelas? Iya. Tapi ketika dia presentasi, dia nggak percaya diri. Dia baca teks atau bahkan nggak keluar kemampuan dia secara maksimal. Pernah lihat nggak ada yang begitu siswa? Pernah Pak. Atau bahkan ada yang, wah dia juga pandai ngomong, tapi cuma berani nyeletuk di belakang doang. Kalau di belakang dia sangat heboh. Iya benar. Tapi ketika disebut tampil di depan, malu-malu biasanya. lalu hilang apa yang dipikirin dan lain-lain. Nah, public speaking inilah ketika kita bicara tentang kemampuan bagaimana menyampaikan sesuatu di depan orang banyak. Gitu. Tapi public speaking ini kan yang penting nih buat kita nih, apalagi anak muda kan. Betul. Tapi kira-kira Bapak rasa nggak melihat anak-anak yang sekarang nih kayak malu gitu untuk melakukan public speaking? Oke, Bapak coba kemarin tuh wawancara beberapa orang. Gini, ada yang bilang begini Mas, Pak, saya kan orang introvert, makanya saya nggak bisa ngomong.
kan yang ngomong di depan orang banyak itu hanya untuk ekstrovert gitu kan, di kepala kita kan begitu nih. Oke, berarti orang yang banyak ngomong ada ekstrovert. Kalau orang yang nggak berani ngomong, kita maklumin lah karena dia introvert. Nah, sebenarnya salah. Kemampuan berbicara atau public speaking itu bukan bawaan dari lahir. Nggak ada hubungan dengan introvert atau extrovert. Itu kemampuan yang bisa dipelajari, bisa dilatih. Walaupun dia emang nggak bisa sama sekali di awalnya. Iya kan, walaupun dia introvert nggak pernah ngomong. Tapi ini kan kemampuan yang bisa dilatih, bukan pas kamu lahir. Nggak bisa dirubah lagi sampai akhirnya. Nah, keresahannya yaitu kenapa hubungannya dengan siswa. Kenapa banyak sekali siswa membela diri bahwa ya udah maklum aja sih, saya nggak bisa ngomong. Saya kan introvert, nggak bisa ngomong. Itu bukan introvert. Kalau kamu bisu, saya maklumin. Maklumin dong, saya nggak bisa ngomong. Saya kan bisu. Ya udah mau gimana? Tapi kalau saya nggak bisa ngomong kan, nggak ada hubungannya. Banyak kok pembicara-pembicara luar biasa itu bukan orang yang ekstrovert yang enggak, tapi dia bisa ngomong itu secara efektif. Ya kadang-kadang kan kalau kita lihat host di luar tuh di depan kamera tuh jago banget. Betul. Tapi pada saat di luar kamera dia tuh juga punya ruang tersendirinya lah. Betul. Banyak kan kamu pas apakah orang yang bisa ngomong di depan kamera secara lancar dia di luar juga begitu? Ya, kan enggak juga. Bahkan mungkin lebih pendiam dari orang yang banyak ngomong. Dia punya ruang sendiri, dia bahkan sering menyendiri gitu kan. Iya. Gitu. Jadi salah satu faktanya adalah bahwa kemampuan public speaking itu bukan karena bawaan dari lahir, tapi sesuatu hal yang bisa dipelajari, dilatih, dipaksa untuk sesuai dengan kebutuhan kita. Kalau nanti public speaking karena genetik, berarti harus ada ini dong, harus ada seleksi untuk jurusan BR dong. Bisnis retail itu ketika WSK 100% ketika dia ujian SK itu harus menggunakan komunikasi. Beda dengan DKP. DKP mungkin lebih banyak di depan laptop, ngedesain gitu ya. Kalau banyak kamu lihat tuh dia live TikTok, itu kan ngomong. Kalau memang kemampuan public speaking nggak bisa dilatih, ngomong nggak bisa dilatih, karena kemampuan dari lahir, terus gimana bagi teman-teman yang lain? Sebenarnya bisa dilatih. Bisa dilatih, betul. Nah, ini kan public speaking ini kan sangat penting Pak buat Bapak. Dan sebenarnya emang penting kan. Tapi aspek pentingnya tuh dari apa aja sih Pak? Aspek kenapa ini penting gitu ya? Nih, tadi mungkin saya ulang dari awal. Kan di abad 21 itu kita nggak bisa lagi hanya mengandalkan hard skill kita. Oh saya bisa ngedesain, nggak bisa. Kita harus bisa kolaborasi. Kita harus bisa kerjasama dengan orang lain. Yang kedua, kita nggak bisa asal bikin, harus ada kreativitas. Kreativitas adalah pembaruan. Kita nggak boleh nggak melihat punya orang lain, boleh sebagai inspirasi, tapi kan nggak boleh sama persis. Kita olah lagi nih, apa pembaruannya. Misalkan Mikael kan suka musik misalkan, apakah boleh langsung ngejiplak nada dan notnya sama persis? Tapi harus ada obrolan yang terhadap orang tersebut lah yang punya karya tersebut. Yang kedua, walaupun boleh harus ada unsur pembaruan kan, nggak boleh sama persis dong. Saya terinspirasi, mungkin ada beberapa nada yang mungkin kamu adaptasi, tapi selebihnya ya harus beda dong. Ada kreativitas di situ kan. Yang ketiga adalah komunikasi. Jadi ya percuma kamu melakukan sesuatu tapi kita dilengkapi dengan kemampuan komunikasi, berbicara dengan orang lain, adaptasi, meyakinkan orang lain dan hal-hal lain. Gitu. Nah, mungkin pertanyaan penutup juga nih Pak. Kira-kira manfaat nih biar teman-teman semua yang lagi nonton, anak-anak seumuran saya, biar bisa mencoba dan mau gitu. Manfaatnya dan cara-caranya yang biar efektif kita bisa melatih public speaking kita. Oke, baik, makasih. Ini banyak sebenarnya fakta penyebab. Kalau bagaimana caranya, pertama itu adalah kebanyakan orang kan tidak percaya diri. Percaya diri itu merasa, tadi kita sampaikan, banyak takut merasa dibilang takut salah ngomong, terus takut nggak bisa jawab, nggak bisa menyampaikan satu hal. Yang pertama kamu lakukan adalah coba aja dulu. Terus, Pak, saya kan takut itu hal yang wajar. Pak, saya grogi Pak. Lah, itu kan hal yang wajar. Apakah semua orang nggak ada? Nggak ada. Semua orang ya wajar lah kamu grogi, kamu takut dan segala macam, itu hal yang biasa. Dan jangan merasa orang yang public speaking itu adalah orang yang
nggak punya merasa takut, nggak merasa malu dan merasa grogi. Jadi semua orang pasti akan mengalami fase-fase itu. Jadi pertama ya coba aja. Yang kedua mungkin ini klise lah, latih diri untuk bicara. Aku bilang di depan cermin, ngomong sendiri dan lain-lain, itu kan hal yang klise lah, banyak orang udah melakukan itu. Yang kedua, yang paling penting adalah banyakin baca buku juga, banyakin nonton podcast panjang. Jangan yang short ya, yang pendek ya, tapi yang panjang, sehingga kita punya bank kalimat, bank kata di kepala kita. Kata baru, jadi Banyak kata-kata baru, baca buku apapun ya, dengar apapun. Jadi ketika semua udah sampai di kepala, kapanpun kita mau keluarin, kadang-kadang ketika ada triggernya kita keluar. Ini kan bukan hafalan, tapi otomatis mencatat lah. di kepala kita, merekam di kepala. Kadang-kadang tuh tanpa kita sengaja nih trigger kita bisa melakukan. Nah, itu mungkin yang bisa disampaikan. Oke, kadang-kadang juga saya kan mau nyoba nih kayak takut-takut juga itu. Jadi perasaan takut itu tuh hal yang wajar ya sebenarnya. Takut, grogi. Betul. Grogi ya tak semua. Masih itu grogi, mengalami pembicara terbaik pun akan mengalami fase itu. Nah, kalau kamu nggak mau melewati fase itu dengan mundur dan nggak mau mencoba, kapan harus melewatinya? Ya udah lewati. Dia pemahaman kosong saya nih terhadap public speaking tuh awalnya gitu, orang-orang bisa public speaking tuh orang yang harus sosok hebat. Iya. Siapa yang ada yang masuk begitu? Pasti mereka siapa? Misalkan siapa yang kamu tahu menurut kamu yang paling bagus ketika public speaking? Najwa Shihab. Apakah dulu dia nggak grogi? Apakah mungkin bahkan sampai sekarang mungkin? Apakah dulu ini kan yang kita lihat sekarang adalah dia yang udah bertumbuh sampai saat ini. Dia mungkin melewati banyak hal juga, dia latihan, dia belajar dan segala macam. Nah, kapan mau sampai situnya kalau kita nggak pernah belajar? Nah, itu kan hanya apa penyebabnya. Hari ini kita akan ngobrol kenapa penyebab orang nggak mau ngomong public speaking. Caranya banyak. Dari ngomong itu kan bukan hanya sekedar ngomong secara datar, sama halnya kamu bikin lagu misalkan. Nggak mungkin ada seninya kan. Bicara pun begitu, ada seninya. Salah satunya gimana? Ya kamu latihan vokal, ngomong sebelum tampil. Kalau dalam triknya ya A, E, O, biar nggak apa ya bahasanya nggak keselipet nih. Kalau nggak belibet ya, harus begitu kan? Sama ketika mau tampil pun harus begitu, bukan hanya untuk penyanyi. Itu pasti. Nah jadi bicara artikulasi, kecepatan, mungkin saya tahu cepat ngomong ya udah. Dan satu lagi saya lupa, jangan pernah berharap kita ngomong itu jadi orang lain. Misalkan saya pengen ngomongnya kayak dia, kamu nggak akan pernah bisa jadi kayak dia. Ngerti nggak? Malah buat diri kita takutnya belibet gitu. Beban kan. Jadi banyak yang tinggi jadi dia bilang, saya public speaking yang baik itu bukan menjadi orang lain, tapi menjadi diri sendiri. Ya udah, kamu punya passionnya begitu, kamu punya karakternya begitu, itu kan. Nah kamu pelajari tips-tipsnya aja, bukan untuk jadi orang lain. Banyak saya bilang begini, ada yang bilang, saya akan mau jadi motivator kalau udah kayak Mariana lah. Kenapa harus jadi dia? Kamu punya versi terbaiknya. Kalau kamu nunggu kamu seperti Mariana, kamu nggak akan bertumbuh gitu, kamu nggak akan berani coba, karena pasti akan beda. Standar udah beda gitu. Jadi hari ini kita ngebahas tentang ya udah, saya harus hilangkan pikiran overthinking, pikiran saya harus seperti ini, saya harus langsung bagus gitu. Saya harus kayak dia langsung bagus. Mungkin dihilangin lah patokan-patokan tertentu. Oke, kamu hanya untuk mencoba aja. Iya. Berarti kan tadi buat teman-teman di rumah juga berarti udah tahu nih cara-caranya tuh, coba dulu. Betul. Baca buku atau mungkin dengerin lagu juga Ya, bisa memperbanyak kata lah lewat banyak hal. Ya. Terus yang terakhir juga tadi ada jadilah diri sendiri. Betul. Jadilah diri sendiri dari bagian diri kalian masing-masing. Betul. Tanpa ada standar orang lain. Nggak bisa kita bikin standar, orang beda-beda standar. Nah, kenapa hari ini kita ngobrol tentang pentingnya public speaking itu? Minimal kita belum masuk ke tahap bagaimana menjadi public speaking. Minimal ketakutan di kepala kita itu ilmu ya. Rupanya yang saya pikirkan dulu itu sama. Gitu. Resah banget Pak. Saya ulang lagi ya. Resah banget. Saya tuh kadang-kadang tuh, ya Allah, kenapa kamu presentasi tapi baca? Iya. Poinnya penting,
terus lu sampaikan, lu jelasin. Kalau lu baca persis dengan teks, lah kami kan apa bedanya? Kan mendingan kamu share aja tuh, kamu baca masing-masing ya. Ngapain nggak boleh? Atau kamu share aja makalahnya. Makanya yang paling penting kamu cuma tampilkan poin-poin, kamu jelasin secara versi kamu secara baik mungkin biar orang lain paham. Nah itu yang saya lihat di dalam setiap kelas. Yang kedua tadi mungkin banyak banget orang yang paling berani nyetuk di luar, di belakang kamera, di belakang kelas, tapi ketika disuruh maju ke depan itu kayaknya gelagapan, malu, dia kenapa sih? Nah dua hal itu yang saya lihat di di sekolah kita khususnya. Ada lagi? Kalau dari saya sih cukup. Berarti mungkin pemahaman tentang public speaking ini tadi sudah dijelaskan oleh Bapak Dani. Jadi kita semua, saya dan teman-teman semua mungkin sudah tahu juga dasar-dasar pentingnya nih public speaking di kehidupan kita. Dan tidak ada patokan dari misalnya di kafe ini nggak perlu public speaking atau MPLB nggak perlu public speaking. Semuanya perlu teman-teman sebenarnya. Betul. Jadi semua sudah terjawab. Dan kayak kita akhiri pembahasan ini sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, makasih. Dadah. Baik, terima kasih teman-teman semua. Tadi saya berdiskusi dengan salah satu siswa saya bernama Mikael dari kelas DKP 1. Nah, tadi kami bicara tentang latar belakang kenapa sih orang itu perlu belajar atau perlu latihan atau pemikiran apa harus dirubah agar orang tahu bahwa public speaking itu penting, berkomunikasi itu penting. Nah nanti di next season berikutnya kami akan bicara banyak peta konsepnya banyak. Belum tadi hanya bicara tentang pengantar public speakingnya. Nanti ada materi kedua bahwa bicara itu tadi sempat kami singgung, bicara itu ada seninya, bukan berarti datar aja, harus ada intonasi dan segala macam. Nanti akan bahas tentang bagaimana bicara itu ada seninya. Yang ketiga nanti disampaikan kami takut Pak. Nah, bagaimana cara mengatasi rasa takut itu. Terus ada materi keempat tentang enggak sampai di situ, harus punya prinsip pemilihan kata mana yang tepat, kata mana yang efektif dan kata-kata mana yang efisien. Jadi materi keempat nanti bicara tentang pemilihan kata. Yang kelima kita membuat struktur. Tidak semua orang bisa ngomong secara langsung tanpa ditulis. Makanya harus ditulis. Kadang-kadang cara belajar pertama adalah ditulis. Ya kita bikin struktur apa? Pendahuluan dulu, pembukaan, isinya apa, penutupnya kayak gimana. Bagaimana pendahuluan yang bikin orang lain aware dengan kita langsung. Isinya gimana yang berbobot, penutupnya bagaimana ketika hal itu dibikin kesimpulan dan orang lain terngiang-ngiang, oh iya ya ini poin penting yang saya dapat gitu. Dan yang materi keenam adalah ada suara, ada bahasa tubuh. Komunikasi itu kan bukan hanya bicara verbal atau menggunakan suara, tapi bicara non-verbal. Non-verbal itu bahasa tubuh, intonasi, teknik suara itu penting. Dan yang terakhir nanti kita akan bicara dan akan bikin siswa-siswi akan bikin bagaimana melihat salah satu contoh public speaker yang baik. Mungkin kita akan menampilkan salah satu yang kita lihat yang pendiri Apple itu siapa namanya dulu lupa saya. Nah pendiri Apple Steve Jobs. Nanti kita gimana sih cara dia menjual iPhone-nya sehingga selaku itu. Terima kasih teman-teman semua. Mudah-mudahan hal yang kami bicarakan ini bermanfaat. Salam. Wassalamualaikum.